Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi berjudul Primary Cell Isolation of Human Gingival Fibroblast atau isolasi sel primer fibroblast gingiva manusia. Sebelum lebih jauh, saya jelaskan mengenai isolasi sel primer fibroblast gingiva manusia yang sedang saya dan Dr. Sabrina kerjakan di lab Pusat Penelitian Sel Punca di Universitas Yarsi. Saya review dahulu mengenai isolasi sel itu sendiri. Isolasi sel adalah pemisahan sel ataupun sel sorting, pemilihan sel yang merupakan proses mengisolasi populasi satu sel dari sel-sel lain pada sampel biologis heterogen. Sel yang ditargetkan kemudian diidentifikasi, diisolasi, dan kemudian dipisahkan berdasarkan tipenya. Isolasi sel juga bisa diartikan sebagai proses memisahkan sel hidup individual dari jaringan yang solid atau suspensi sel. Kemudian sel yang sudah diisolasi ini bisa digunakan untuk kultur sel, untuk kepentingan kultur sel, di mana diharapkan satu sel atau single sel dapat bermultiplikasi, membuat atau membentuk koloni sel. Berbicara mengenai cell isolation, tentunya ujungnya yang kita harapkan nanti adalah kultur primer atau primary culture yang merupakan tahap kultur setelah isolasi sel tetapi sebelum subkultur yang pertama. Dalam kultur primer, 4 hal yang paling penting yaitu pengambilan sel, yang kedua yang sangat penting adalah isolasi jaringan, yang ketiga dissection and or desegregation, yaitu bagian dari isolasi sel, dan kemudian kultur setelah seeding. Beberapa teknik untuk melakukan disegregasi jaringan terisolasi untuk kepentingan kultur primer. Yang pertama adalah purely mechanical techniques atau teknik mekanik, melibatkan diseksi dengan atau tanpa maserasi. Maserasi itu seperti ditumbuk gitu ya, dihaluskan, tapi saat ini sudah jarang dilakukan. Yang termasuk dalam teknik mekanik ini ada dua, yaitu primary explant yang cocok untuk jaringan sampel yang kita punya itu sedikit gitu, jika kita punya jaringan dalam ukuran yang kecil. Kemudian ada juga mechanical desegregation yang sangat bekerja baik pada jaringan lunak, jaringan yang sangat lunak. Kemudian yang kedua adalah teknik menggunakan enzymatic desegregation yang memberikan hasil yang lebih baik jika jaringan yang tersedia itu lebih banyak gitu ya. Dan beberapa enzim yang sudah digunakan untuk keperluan isolasi sel ini ada tripsin, kolagenase, pronase, dispase, dan lain-lain. Selanjutnya ini tadi yang sudah dibahas di slide sebelumnya, tetapi di sini mungkin lebih jelas gambarannya, beberapa pilihan isolasi sel primer untuk nanti keperluan kultur primer. Yang pasti adalah isolasi jaringan itu diliputi dengan diseksi atau kita pilih jaringan yang kita perlukan. Kita menghilangkan jaringan yang kita tidak perlukan, misalnya jaringan lemak, ada sel-sel nekrosis di situ. Nah, kemudian kita tinggal pilih isolasi yang mana yang kita mau. Apakah fine dissection? Fine dissection ini kita potong-potong jaringannya sampai dapat explant size, ukuran kira-kira 0,5 sampai 1 mili. Kemudian kita lakukan primary explant, kita explant, nanti kalau selnya tumbuh, sel yang tumbuh itu kita panen. Kemudian kalau sudah dipanen bisa kita ekspansi ke tempat yang lebih besar, atau sisanya kita cryo gitu. Kalau sudah kita cryo nanti kita
bisa subkultur dari cryonya, nanti didapatkan sel lainnya. Sisa yang tadi jaringan yang dieksplan itu bisa dilanjutkan, tidak perlu dibuang karena bisa kita tambahkan lagi mediumnya, kemudian kita lakukan explant culture. Jadi terus-terusan dieksplan akan masih bisa berlanjut. Kemudian yang pilihan kedua adalah mechanical desegregation dengan Zwing. Zwing itu seperti diayak. Kemudian Siringing itu menggunakan spuit di sedot naik turun dengan spuit. Kemudian bisa juga dengan vigorous pipetting, jadi dengan pipet, dan tipnya lakukan pipetting dengan kencang. Nanti akan didapatkan, bisa kita lanjutkan primary culture-nya, kemudian nanti hasilnya bisa kita subkultur ataupun bisa kita cryo dulu dan kita subkultur. Nanti kita dapatkan sel lainnya. Yang ketiga ada enzymatic desegregation. Di sini karena menggunakan enzim, banyak sekali pilihan enzimnya. Beberapa diantaranya ada cold trypsin. Jadi kalau penggunaan cold trypsin tentunya sesuai dengan namanya. Jadi trypsin tapi digunakan dalam kondisi yang dingin. Kemudian biasanya dia dimasukkan ke tempat yang dingin itu overnight. Jadi 1 hari 1 malam. Nanti bisa juga digunakan warm trypsin atau trypsin hangat. Ini biasanya dilakukan inkubasinya itu tentunya di tempat yang hangat 37 derajat Celcius dalam inkubator. Kemudian ada juga kolagenase. Kolagenase biasanya digabungkan dengan complete medium, jadi tidak dipakai begitu saja tapi diencerkan dulu. Hasilnya nanti diharapkan terlepas sel-selnya dari jaringannya, kemudian kita centrifuge, dari centrifuge di resuspensi dan ditanam, akan kita bisa lakukan primary culture dan kemudian dilakukan subculture dan kita dapatkan sel lainnya. Ya, di sini saya sedikit jelaskan ilustrasi mengenai seperti apa primary explant. Jadi teknik primary explant ini biasanya digunakan jika jaringan sampel yang kita punya itu ukurannya kecil, kemudian ada resiko kehilangan sel kalau misalnya kita mau pakai mechanical or enzymatic desegregation. Di sini bisa kita lihat, jadi kalau di primary explant jaringan yang kita dapat tadi kita potong-potong, dicop, dicacah menjadi ukuran explant. Ukuran explant itu biasanya 0,5 sampai 1 mm atau bisa juga mungkin hampir 2 mm. Kemudian dicuci dengan resuspensi 2 sampai 3 kali. Kemudian kalau di literatur itu langsung ditransfer dengan pipet ke flask. Di sini dia pakainya flask. Ditransfer nih potongan jaringannya, kemudian diberikan lapisan tipis medium. Kenapa tipis? Karena diharapkan nanti jaringan-jaringan ini bisa menempel di dasar flasknya. Itu yang namanya explant. Mengapa dikatakan explant? Karena dia nanti jaringannya menempel di dasar flask. Kenapa tidak langsung kita berikan medium usual volume atau working volume-nya? Karena kalau langsung kita penuhi flasknya, nanti malah yang ada jaringannya itu melayang, jadi tidak bisa menempel di dasar flask. Begitu. Nanti setelah 24 sampai 48 jam, pelan-pelan ditambah, di top up mediumnya sampai working volume-nya. Nah, biasanya setelah 1 minggu, selnya itu akan migrasi keluar dari jaringannya pelan-pelan, dan dia radially, jadi mengelilingi si jaringannya. Yang kedua ada enzymatic desegregation. Di sini menggunakan warm trypsin. Teknik ini memberikan jumlah sel yang lebih banyak gitu ya, dan lebih representatif untuk seluruh jaringan dalam waktu yang lebih singkat. Lebih singkat maksudnya lebih singkat dari primary explant, kan di sini kita butuh 1 minggu untuk selnya bisa migrasi dari jaringannya. Sedangkan kalau ini kita lihat ya berapa lama. Jadi jaringan yang diambil kemudian tetap dicop 2-3 mm, kemudian dicuci dengan resuspensi 2-3 kali, dan dimasukkan ke flask yang ada stirnya gitu. Ini stirrer, jadi nanti dia mixer gitu, fungsinya nanti ini bergetar, jadi dia bisa memix jaringan yang ada di dalam. Tentunya ini karena warm, jadi di dalam inkubator 37 derajat Celcius. Kemudian setelah 30 menit
dipindahkan, ini dikeluarkan dari inkubator dan tidak ada di atas stirrer lagi atau mixer. Kemudian kita biarkan mengendap dulu ya. Tadi jaringannya kan masih melayang-layang, mengendap di bawah. Ambil supernatannya. Supernatan ini dianggap mengandung sel, kemudian diberi medium. Mediumnya fungsinya untuk menginaktivasi tripsinnya, karena kalau tripsinnya masih aktif terus kan tripsin fungsinya untuk melepaskan selnya gitu ya dari jaringan. Nah, ini kita inaktivasi, kemudian kita centrifuge. Tentunya centrifuge itu kan dingin ya, jadi makanya disebutnya di sini store on ice. Kemudian setelah kita centrifuge, kita dapatkan pelletnya. Pelletnya kita resuspensi dengan medium dan kita hitung berapa banyak selnya. Kemudian berapa banyak sel yang kita sudah tahu itu kita tanam lagi ke flask yang baru, itu bisa kita tanam. Kalau ternyata banyak selnya, berarti kan kita bisa bagi ini ke beberapa flask, jadi bukan hanya ke satu flask. Nah, tadi kan masih ada endapan yang di bawah flask yang ini. Nah, ini kita kembalikan lagi ke stirrer, diputar lagi 30 menit, dikasih tripsin lagi, diputar lagi 30 menit, diambil lagi supernatannya, begitu seterusnya sampai tidak bisa lagi diambil, tidak bisa lagi, ya sudah tidak ada jaringan lagi gitu. Oke. Ya, yang berikutnya masih enzymatic desegregation, ada cold trypsin. Untuk meminimalisir kerusakan sel selama paparan dari tripsin yang hangat tadi, kan sudah hangat terus dia terus-terusan gitu kena tripsin, biasanya kerjanya akan lebih aktif dibanding kalau keadaannya dingin. Jadi dengan cold trypsin ini, yang jaringan yang direndam di dalam tripsin itu dimasukkan ke ke kulkas 4 derajat Celcius selama 6-18 jam untuk memungkinkan penetrasi enzim dengan aktivitas tripsin yang kecil. Jadi jaringan yang kita dapat tetap dicop seperti tadi, kemudian dicuci 2-3 kali, kemudian digantikan ya, tadi kan dicuci dengan PBS begitu, kemudian digantikan dengan tripsin, ditempatkan di kulkas overnight. Setelah ditempatkan di kulkas overnight, besoknya buang tripsinnya, kemudian inkubasi tetap jaringannya hanya 20-30 menit. Kemudian setelah itu tadi jaringannya diberikan medium dan dilakukan pipetting. Nah, di sini nanti diharapkan ada selnya, dihitung selnya, kemudian dipindahkan ke flask. Selanjutnya ada enzymatic desegregation yang lain, kolagenase. Kolagenase ini memiliki keuntungan yang lebih besar pada jaringan yang sangat fibros ataupun sangat sensitif, sehingga kalau misalnya pakai tripsin itu tidak memungkinkan ya, kegagalannya lebih tinggi gitu. Nah, ini ada jaringan yang tadi kita sudah punya, itu dicop, kemudian dicuci. Dicuci 2-3 kali, kemudian dipindahkan ke flask. Di sini dia ditambahkan kolagen yang sudah dilarutkan dengan medium, diencerkan dengan medium. Kemudian dilakukan pipetting, diharap selnya keluar terlepas. Nah, hasilnya ditransfer ke tube. Kemudian di sini ditunggu dulu mengendap, settle jaringannya. Supernatannya diambil, kemudian disentrifuge. Setelah itu kita harapkan dapat pellet, nah itu ditanam ke flask. Nah, di sini kan ada sisa jaringan tadi, sama sisa jaringannya tidak dibuang tapi dicuci, kemudian dipindahkan ke flask dengan medium. Jadi kita dapat 2. Sedangkan mechanical desegregation biasanya ini digunakan jika misalnya ada resiko-resiko kerusakan sel selama enzymatic digestion. Ya, beberapa orang memilih cara ini sebagai alternatif begitu dengan mechanical desegregation ini. Biasanya sukses untuk jaringan-jaringan yang sangat lunak seperti otak. Ada banyak pilihan, scraping, di scrap ya dengan pisau.
Kemudian ada sieving seperti di ayak tadi, terus juga ada yang menggunakan siring dan juga pipetting. Sedikit saya bahas mengenai cryopreservation, di mana ini merupakan bagian akhir dari isolasi. Jadi kalau kita sudah berhasil mengisolasi selnya, kemudian selnya sudah banyak, nanti selnya itu kan menempel di dasar flask atau disk. Nah itu dilepaskan dengan tripsin, menggunakan tripsin, kemudian sel-sel yang sudah tertripsinasi diberikan medium, ditambahkan medium untuk menginaktivasi tripsinnya. Nah dari situ tentunya tadi sudah dilakukan juga penghitungan selnya ya, jadi kita sudah tahu selnya ada berapa banyak. Nah kita akan pindahkan suspensi sel ini ke tub-tub yang lebih kecil, ampul tentunya tidak hanya medium isinya, tapi kita harus beri 10% cryoprotectant atau DMSO untuk pengawetnya. Nah, tadi setelah kita sudah masukkan ke tub-tub yang lebih kecil, kita pindahkan ke kulkas atau freezer minus 70 derajat sampai minus 80 derajat Celcius selama 4 jam atau overnight sebelum dipindahkan ke liquid nitrogen freezer. Selanjutnya adalah ini apa yang kami lakukan di Laboratorium Pusat Penelitian Sel Punca Universitas Yarsi, yaitu Primary Cell Isolation of Human Gingival Fibroblast. Saya perlu beritahu bahwa di Indonesia sendiri itu masih sulit ya mencari human gingival fibroblast. Kami sudah berusaha mencari karena untuk kebutuhan penelitian cuman tidak ada, jadi akhirnya kami kembangkan sendiri, dan ini pertama kali juga di lab sel punca, lab pusat penelitian sel punca Universitas Yarsi itu menangani jaringan gingiva untuk mendapatkan HGF. Yang pertama kami lakukan adalah mengambil sampel. Sampelnya diambil dari prosedur ekstraksi bedah atau odontektomi molar ketiga. Kami ambil di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Yarsi. Saya dibantu oleh dokter gigi spesialis bedah mulut untuk mengambil sampelnya. Tentunya dengan persetujuan pasien, ada informed consent. Kemudian karena sedang masa pandemi, pasien juga dilakukan tes swab antigen terlebih dahulu. Jadi dipastikan bahwa ketika mengambil sampel, pasien tidak sedang positif COVID-19 sebagai prosedur pencegahan ya. Kemudian ini juga kami mendapatkan kelayakan etik tentunya. Jadi diambil, kemudian kita masukkan ke transport medium dan ditransfer ke laboratorium kultur jaringan dalam cool box. Setelah itu sampai di laboratorium dilakukan dekontaminasi menggunakan povidone iodin dan alkohol 70% dan dibilas dengan PBS. Selanjutnya, dipindahkan jaringan gingivanya ke kultur dish 35 mm. Di sini jaringan gingiva itu tidak seperti jaringan kulit yang kita bisa bedakan epidermis dan dermisnya. Kan kalau dari kulit itu kita mau ambil fibroblastnya lebih ke dermisnya, lapisan basal yang menempel di dermis. Maksud saya dermisnya. Tapi kalau di jaringan gingiva itu tidak bisa kita bedakan, sulit sekali kita bedakan mana mukosa, mana submukosanya. Jadi akhirnya kita asumsikan bahwa the pale part atau bagian yang pucat itu adalah submukosanya, sehingga kita hadapkan bagian yang pucat tersebut ke dasar dish. Kemudian kita tambah 2 ml dispase. Jadi di sini kami sebenarnya menggunakan modifikasi, jadi kami gunakan dua cara untuk isolasi, yaitu dengan enzymatic desegregation plus primary explant. Ya, tadi setelah diberikan dispase 2 ml, kemudian diinkubasi, cold incubation, jadi dimasukkan ke kulkas overnight, kemudian dilihat keesokan harinya 20 jam setelahnya ada perubahan tekstur dari jaringan gingiva. Ternyata tapi tetap tidak bisa dipisahkan antara submukosa dan mukosanya, jadi ya sudah kita biarkan saja. Kita hanya biarkan, kita harapkan tadi bekerja ya enzimnya setidaknya untuk merubah teksturnya saja, karena
biar bisa di-explant. Karena kalau misalnya tidak dengan itu, jaringan Gangify ini kan firm, agak kaku. Kita sudah pernah coba, dia tidak bisa setelah dekontaminasi langsung kita explant karena sangat kaku, jadi dia tidak mau menempel di dasar dish. Nah, ini kita potong-potong, fine dissection menjadi explant size 1 sampai 2 mm. Kemudian kita lakukan primary explant. Ya, ini bisa kita lihat ya. Jadi kita transfer jaringan yang tadi sudah kita potong-potong seukuran explant tadi, explant size, ke kultur dish yang baru. Kemudian ini kita dapatkan ya 3 kultur dish. Kita tetesi mediumnya ke setiap jaringannya, kemudian kita koneksikan antar jaringan. Dan kita tutup inkubasi di 37 derajat Celcius selama 48 jam. Selanjutnya, setelah 48 jam, kami top up growth mediumnya hingga 1 ml dan diinkubasi lagi. Selanjutnya, setelah 48 jam lagi, kami top up lagi mediumnya ke working volume hingga 2 ml. Dan kami observasi pertumbuhan selnya menggunakan mikroskop, apakah sudah ada yang tumbuh atau tidak setiap 48 jam, plus juga diganti mediumnya sebanyak 50%. Jadi 1 mili diambil, dibuang, dan dikasih medium yang baru. Ya, ini dia kami observasi setiap 2 hari sekali sampai 3 hari sekali dengan mikroskop untuk melihat pertumbuhan selnya. Di sini bisa kita lihat foto yang paling kiri. Ini adalah hari ke-7 setelah working volume tercapai 2 ml. Kemudian perubahannya di hari ke-10 dan perubahannya di hari ke-14 terlihat lebih banyak selnya. Nah, ketika sel sudah keluar, maka medium ini diganti tidak lagi 50% tapi 100%. Jadi kita keluarkan semua mediumnya dan diberi medium yang baru setiap 48 sampai 72 jam. Kemudian ini hari ke-16 setelah working volume tercapai, bisa terlihat bedanya dengan hari ke-18 dan hari ke-21. Tentunya ini masih sama, kita ganti mediumnya 100% setiap 2-3 hari. Ini diobservasi gambar paling kiri di hari ke-23 setelah working volume tercapai, di tengah adalah 25 hari de in vitro dan juga 28 hari de in vitro. Terlihat beda ya kepadatannya. Tentunya tetap seperti tadi, setiap 2-3 hari sambil diobservasi juga diganti mediumnya 100%. Selanjutnya tadi kalau misalnya selnya sudah tumbuh banyak, maka kita perlu pisahkan selnya dari dishnya gitu. Kita panen menggunakan tripsin untuk melepaskan perlekatan sel dari dasar culture dish. Setelah sel dilakukan tripsinisasi, kemudian ditambahkan medium tentunya untuk menginaktivasi tripsinnya. Jangan lupa yang pasti dihitung selnya, nanti kalau sudah sesuai maka selnya akan bisa kita cryo. Tentunya itu ya tujuan menghitung sel adalah karena kalau di cryo itu satu tube kecil itu biasanya isinya 1 jutaan sel. Jadi kalau ternyata memang kurang dari 1 juta, untuk apa kita cryo gitu. Tapi kalau ternyata banyak selnya, ya sudah bisa ada yang diekspansi, ada juga yang di cryo begitu. Nah, kalau di cryo tadi akan kita kasih 10% cryoprotectant DMSO ke dalam ampulnya. Nah, ampul-ampul yang berisi suspensi sel plus cryoprotectannya itu kita masukkan ke kulkas minus 70 derajat Celcius overnight. Sebelum nanti setelah 24 jam kita transfer ampulnya itu ke liquid nitrogen freezer. Sedikit pembanding untuk sel fibroblast lain yang ada atau sedang dikembangkan di lab sel Punca, Pusat Penelitian Universitas Yersik. Yang kiri tadi HGF ya, Human Gingival Fibroblast. Kemudian yang tengah ini adalah diambil dari HDF,
human dermal fibroblast dari retroaurikular, dari belakang telinga. Kemudian yang paling kanan adalah dari liang telinga atau meatus acousticus externus. Mungkin kalau sudah lebih ahli bisa melihat perbedaannya, karena kalau saya kurang bisa melihat. Ya sama-sama bentuknya fibroblast. Cuman kalau yang lebih expert akan melihat perbedaannya lebih halus gitu ya yang HGF. Kalau yang HDF ini dia lebih tegas begitu selnya.